Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu bahagia dan selalu senang di rumah ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Kak Sofi yang akan mengajar tentang bahasa Inggris. Nah, untuk topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang classroom atau artinya ruang kelas. Ada apa aja sih sebenarnya di ruang kelas? Adik-adik mungkin sering kan misalnya masuk ke dalam suatu ruang kelas dan kemudian melihat ada barang-barang dalamnya. Tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya tuh apa sih? Atau sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita explore di dalam kelas tersebut gitu? Yuk kita masuk ke dalam kelas bersama-sama. Nah, ini adalah barang-barang di dalam kelas. Yang pertama, ada board atau papan tulis. Bacanya board ya, board. Artinya papan tulis. Yang kedua, ada chalk. Chalk artinya kapur. Chalk artinya kapur. Yang ketiga, ada tempat sampah yang biasa sekadar ditemuin dimanapun itu, nggak harus di kelas. Itu bahasa Inggrisnya adalah dustbin. Oke, ayo kita ulang bareng-bareng ya. Dustbin. 1, 2, 3. Dustbin. Oke, pintar. Nah, ayo kita move ke barang-barang lain. Nah, ini adalah beberapa barang yang mungkin sering juga ditemuin nggak cuma dalam kelas, tapi di luar kelas juga ada banyak. Yang pertama, ini ada taplak meja. Ini pasti di rumah ada punya kan? Atau mungkin ada pernah lihat tetangga punya taplak meja gitu. Nah, itu bahasa Inggrisnya apa sih? Bahasa Inggrisnya itu adalah tablecloth. Tablecloth. Satu lagi kita ulang ya. Tablecloth. Kenapa namanya tablecloth? Karena meja bahasa Inggrisnya adalah table. Nah, ini di samping ya gambarnya ya. Table artinya meja. Kalau taplaknya apa? Nah, kalau taplaknya namanya table cloth. Jadi ada tambahan cloth di belakangnya. Nah, lalu di dalam ruang kelas juga pasti ada dinding kan. Kita sering nemuin kalau misalnya gak usah di ruang kelas, di ruang manapun pasti ada dinding kan. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah wall. Wall atau dinding. Nah, di sebelah sini ada peta dunia dan sebenarnya ini di bahasa Inggrisnya juga, cuma sayangnya ketutupan. Cuman kalau misalnya kita sebutin bareng-bareng, peta itu bahasa Inggrisnya map. Map. Oke. Ayo kita ulang bareng-bareng adik-adik. 1, 2, 3. Map. Ayo sekarang kita ulang. Tablecloth, taplak meja. Table, meja. Wall, dinding. Map, peta. Bagus, sekarang adik-adik udah bisa 7 kata-kata baru. Nah, ini ada lagi lebih banyak benda-benda yang ini lebih sering ditemuin dalam kelas secara spesifik. Yang pertama, ada clock atau jam dinding. Lalu ada absent board atau papan absen. Dan ada teacher's table atau meja guru. Nah, ini karena mungkin agak ribet, kita ulang lagi satu kali lagi ya yang untuk absent board ini. Clock, jam dinding, absence board, papan absen, teacher's table, meja guru. Tadi kan table artinya meja kan? Nah, teacher artinya guru. Jadi kalau misalnya kita gabung, teacher's table, meja guru. Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu dibalik gitu deh bacanya. Jadi bukan artinya guru meja, tapi meja guru. Tuh. Nah, untuk absence board ini tuh juga terdiri dari 2 kata. Yang pertama, absence, yang artinya absen, kayak biasa, dan board, yang artinya papan. Dan digabung kemudian menjadi absence board.
atau papan absen. Jadi bukan absen papan ya adik-adik, tapi papan absen. Bacanya dibalik. Oke. Nah, kemudian ini adalah beberapa barang lagi yang lebih umum ditemuin nggak cuma dalam kelas aja sebenarnya. Yang pertama ada bookshelf, rak buku, kemudian ada chair, kursi, dan ada sapu, broom. Nah, mungkin kursi sama sapu ada temuin di rumah juga banyak lah ya. Pasti mama, umi, ibu pasti sering nyapu kan. Nah, sekarang kalau misalnya ada nemuin kakak atau ibu atau ayah lagi nyapu, bisa bilang, it is broom gitu. It is broom. Itu sapu. Itu sapu ibu. Itu sapu. It is broom ibu. Tuh, bisa ngomong kayak gitu sekarang adik-adik. Nah, terus sekarang kita fokus ke kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini juga sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang paling mudah aja ya. Yang pertama, ada teaching. Apa itu teaching? Teaching artinya mengajar. Nah, lalu ada juga studying. Studying itu apa? Studying artinya belajar. Jadi, teaching adalah yang dilakukan oleh guru ketika di depan kelas atau yang sekarang juga kakak lakukan kepada adik-adik. Namanya adalah teaching, bahasa Inggrisnya. Dan itu dilakukan oleh teacher. Teacher itu apa? Teacher artinya guru. Teacher artinya guru. Guru melakukan mengajar. Teacher is teaching. Oke, mungkin ini agak ribet ya. Kita ulang pelan-pelan. Jadi, bahasa Inggrisnya guru itu teacher. Kalau misalnya banyak, gurunya banyak, ditambahin S di belakangnya. Misalnya ada yang ngelihat ada guru-guru lagi bergerombol. Nah, itu bukan teacher, itu teachers. Ada S di belakangnya. Nah, terus gurunya masuk ke dalam kelas dan gurunya mengajar matematika gitu atau mungkin mengajar bahasa Inggris kayak kakak sekarang. Nah, berarti gurunya itu melakukan teaching. The teacher is teaching. Teaching, mengajar. Nah, terus yang Ade lakukan apa ketika gurunya sedang mengajar? Ade belajar. Nah, kegiatan yang Ade lakukan untuk belajar itu namanya studying. Oke. Dan Ade sebagai murid itu disebut sebagai student. Kalau Ade belajar sama teman-teman yang banyak, nah itu baru namanya students. Ya. Nah, ini bahasa Indonesianya. Teaching artinya mengajar dan studying artinya belajar. Nah, ini ada lagi beberapa kegiatan lain di dalam kelas. Pertama ada use dan ada write. Berdasarkan gambar ini, kita bisa lihat kalau anak ini di dalam kelas dia sedang menulis. Nah, menulis itu bahasa Inggrisnya apa? Menulis itu bahasa Inggrisnya write. Write. W-nya nggak dibaca ya. Bacanya write. Write. Oke. Nah, write artinya menulis. Write artinya menulis. Kayak di fotonya ini. Dan ketika dia menulis, dia menggunakan apa? Dia menggunakan pensil. Nah, menggunakan itu bahasa Inggrisnya apa? Menggunakan itu bahasa Inggrisnya use. Use, kayak Y-U-S, tapi bacanya use gitu. Use. Write, menulis. Use, menggunakan. Misalnya, Ade menulis menggunakan pensil. Berarti Ade is writing with using the pencil. Ade menulis dengan menggunakan pensil. Tapi biar mudahnya, Ade cukup untuk mengetahui kata write artinya menulis dan use artinya menggunakan. Oke, mantap.
Nah, sekarang ayo kita bicara tentang posisi benda. Gimana sih caranya untuk menyatakan posisi akan suatu benda? Sebenarnya pentingnya apa sih untuk ini? Nah, kita akan belajar dari si kucing. Wah, kucing ini ngapain nih si kucing nih? Nah, si kucing ini dia akan menyatakan posisinya dalam bentuk di mana dia berada gitu. Nah, yang pertama kita lihat on. Ada kucing, ada box. Si kucingnya berdiri di atas box. Nah, ketika kucing berdiri di atas box, berarti itu disebut juga sebagai on. On. Jadi ketika kucing berada di atas box, kucingnya itu posisinya adalah on. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the cat is on the box. Kucingnya berada di atas meja, di atas box gitu. Kardus gitu. Kucingnya berada di atas kardus. Nah, lalu kita lihat nih gambar kedua. Kucingnya ada di dalam kardus. Wah, gimana nih ngomongnya? Dalam bahasa Inggris, kalau dalam kardus itu disebut juga sebagai in. Jadi, karena kucingnya berada di dalam kardus, kita bisa ngomong the cat, bahasa Inggrisnya kucing itu cat ya. The cat is in the box. Kucingnya ada di dalam kardus. Jadi kalau misalnya dilihat ada kucing jalanan gitu, dia masuk ke dalam kardus, nah dia bisa bilang, Bu, the cat is in the box. Itu kucingnya di dalam kardus. Nah, bisa tuh ngomong kayak gitu. Nah, terus di foto sebelahnya kita lihat, lah ini ada kardus, tapi kok kucingnya di bawah kardus gitu. Nah, ini ngomongnya gimana? Kalau misalnya kucingnya di bawah kardus atau barang apapun di bawah, nah itu disebut sebagai under. Tahu, the cat is under the box. The cat is under the box. Kucingnya ada di bawah kardus. Nah, kemudian kita lihat di foto keempat itu kucingnya berada di samping kardus. Dia bukan di atas, bukan di dalam, dan bukan di bawah. Dia di samping kardus. Nah, kalau di samping bahasa Inggrisnya apa? Di samping itu ternyata bahasa Inggrisnya adalah next to. Terus ngomongnya gimana dong kalau misalnya kita lihat ada kucing di samping kardus? Nah, kita ngomongnya begini. The cat is next to the box. The cat is next to the box. Ayo kita ulang sekali lagi. The cat is next to the box. Kucingnya ada di samping kardus. Kalau kucingnya di depan gimana? Kalau kucingnya di depan kita sebut sebagai in front of. Jadi emang banyak banget sih in front of. Ada 3 kata kan ya. Ayo kita pelan-pelan cobanya. The cat is in front of the box. Kucingnya ada di depan kardus. Di depan ya. Kalau misalnya di depan kita bilang in front of the box. Nah, kalau di belakang di mana? Kalau di belakang kita bilang the cat is behind the box. The cat is behind the box. Kucingnya ada di belakang kardus. Jadi kalau misalnya mau nyebut di atas, kita sebut sebagai on. Kalau di dalam, kita sebut sebagai in. Kalau misalnya di bawah, kita sebut sebagai under. The cat is under the box. Kalau misalnya kucingnya di samping box, kita sebut sebagai the cat is next to the box. Kalau misalnya kucingnya di depan kardus tersebut, kita sebut bahwa the cat is in front of the box. Kalau misalnya kucingnya di belakang kardus, kita bilang the cat is behind the box. Pelan-pelan aja ya adik-adik, kalau misalnya masih kurang paham diulang lagi aja videonya untuk bagian ini ya. Nah, yuk kita mulai latihan dari hal-hal yang sederhana. Ada seorang perempuan yang mengatakan, there is a bird on the wall. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya apa nih? Kira-kira bahasa Inggrisnya apa nih? Kira-kira artinya apa nih bahasa Indonesianya? Nah, yang perlu ada diperhatikan, kalau misalnya ada kata is, itu berarti untuk
kata benda tunggal atau barangnya cuma satu doang. Kalau misalnya barangnya cuma satu, berarti adik-adik pakai is. Nah, artinya apa sih sebenarnya there's a board on the wall? Artinya adalah ada sebuah. Nah, lihat nih. Ada sebuah. Ini kan kakak pakai warna-warna yang berbeda supaya adik-adik tahu. There is itu artinya ada sebuah. A board itu artinya papan tulis. Dan di dinding artinya on the wall. Oke. Jadi di sini ada bisa membandingkan bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesianya artinya apa dan kenapa kita pakai is karena is itu artinya adalah sebuah dan itu digunakan untuk kata benda tunggal kayak gini nih kan ini papan tulis cuma satu kan nah kalau papan tulisnya banyak kita pakai there are boards on the wall nih is untuk kata benda tunggal. Nah terus ada peta nih dan gue ada orang ngomong there is a map of Indonesia on the wall. Terus gimana dong bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya apa? Nah, artinya adalah ada sebuah peta Indonesia di dinding. There is balik lagi kayak tadi artinya ada sebuah map of Indonesia artinya peta Indonesia on the wall balik lagi kayak yang tadi artinya di dinding. Nah sekarang ada kapur nih gimana ngomongnya nih kapur ada banyak kita harus ngomong kayak gimana nah bahasa Inggrisnya there are 5 chalks in front of the box. Ingat tadi kakak bilang apa kalau misalnya kita pakai is itu untuk benda yang cuma satu tunggal. Kalau kita pakai are, itu untuk benda yang banyak. Contohnya nih, kapur ada lebih dari satu kan. Kapur ada 5. Karena kapur ada 5, kita pakai are. Nah, terus bahasa Indonesianya apa artinya? Nah, ini dia artinya. Ada 5 kapur di depan kotak. Nah, ada 5 kapur, itu tuh bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya, there are 5 chalks in front of the box. Nah, ini penjelasan tadi bahwa are itu digunakan untuk kata benda yang jamak. Nah, kemudian ada latihan satu lagi yang terakhir. There are many chairs and table in the classroom. Nah, ini kira-kira apa nih bahasa Indonesianya? Ternyata artinya adalah ada banyak kursi dan meja dalam kelas. Di sini kita perhatikan ya adik-adik kalau misalnya ada benda yang lebih dari satu dan itu variasinya banyak banget. Misalnya ada kursi-kursi, ada meja-meja, kemudian misalnya ada jendela-jendela juga. Dan kalau pakai are aja itu nggak cukup, ada bisa pakai many. Jadi many itu dipakai untuk benda-benda yang bisa dihitung tapi jumlahnya lebih dari satu. Contohnya adalah ini, ada banyak kursi dan meja dalam kelas. Kalau misalnya banyak kursi doang, ada bisa bilang kayak there are chairs in the classroom. Tapi karena di sini ada meja-mejanya banyak dan kursi-kursinya juga banyak. Nah, ada kemudian bisa menggunakan many untuk menyebutkan bahwa ada banyak banget benda yang ada di dalam kelas ini dan jumlahnya variasinya nggak cuma satu. Makanya di sini kita pakai many, benda jamak yang bisa dihitung. Nah, maksudnya bisa dihitung tuh gimana? Maksudnya bisa dihitung tuh jadi kalau misalnya kita lihat secara sekilas aja dia tuh bisa ngitung ini benda ada berapa ini. Yang nggak bisa dihitung contohnya gimana? Yang nggak bisa dihitung itu contohnya beras. Ada lihat beras, coba dihitungin satu-satu beras ya. Itu nggak mungkin kan ada hitung satu-satu berasnya. Bisa aja, bisa. Tapi mungkin sebulan kali mungkin baru bisa kehitung itu semuanya. Nah, itu beras, susu, beras sama susu contohnya itu adalah benda-benda yang tidak bisa dihitung. Tapi kursi, meja, kapur, jam itu adalah benda-benda yang bisa dihitung karena untuk menghitungnya itu gampang gitu. Secara sekilas dilihat bisa. Sedangkan kalau benda-benda tidak bisa dihitung itu adalah benda-benda yang
jumlahnya tuh sangat banyak, maksudnya jumlahnya tuh, tidak bisa dihitung secara sekilas dilihat, kayak misalnya beras itu kan kita satu-satu gitu kan, itu di dalam bahasa Inggris masuk ke dalam dan tidak bisa dihitung. Nah, terima kasih adik-adik dan sampai bertemu kembali di kelas daring. Kalau misalnya kakak kecepatan atau ada yang kurang paham, bisa ditanyain lagi di kelas daring dan nanti kita akan belajar lebih lanjut beberapa kata-kata yang beberapa kosakata di dalam soal-soal yang akan kakak bagikan di WhatsApp. Sampai bertemu kembali.